Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 16 yang berbunyi demikian. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah perlu disiplin dan kasih sayang dalam mendidik anak. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan dan menyegarkan kembali kepada kita, orang tua, untuk mau mendidik dan membesarkan anak-anak kita yang adalah titipan Tuhan itu dengan cinta kasih sayang dan dengan disiplin yang terbaik, bila perlu supaya kita juga boleh menggunakan alat pemukul ringan seperti rotan. Bisa saja ada di antara kita orang tua yang merasa tidak nyaman bila metode atau cara yang digunakan untuk mendidik itu dengan menggunakan alat pemukul ringan itu karena kesannya sadis. Namun, justru yang penting supaya tidak perlu melakukan semuanya itu dengan alat pemukul yang berlebihan. Sesungguhnya pemukul ringan seperti rotan atau alat lainnya itu bukan berarti cara mendidik yang sadis, karena bukan untuk memukul anak sampai babak belur, tetapi sebagai shock terapi saat anak-anak telah melanggar komitmen dengan melakukan kesalahan yang serius, agar ia jera dan bertobat menjadi anak yang baik, yang kelak juga seterusnya memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tentu saja di antara kita orang tua ada yang teringat ketika kita dalam didikan orang tua dulu, dan ketika kita juga sebagai orang tua yang mendidik anak-anak pada waktu mereka masih kecil. Ketika kita sebagai orang tua bersepakat dengan anak-anak akan memukul anak-anak apabila mereka melakukan suatu kenakalan, seperti berkelahi di antara mereka itu atau kenakalan yang lain. Ketika mereka sedang berkelahi dan ada yang menangis, mereka harus kita panggil, ditanya mengapa menangis. Seandainya salah seorang anak yang menangis mengatakan dicubit oleh anak yang lebih tua, maka kita harus pertanyakan, penyebab si adik menerima cubitan dari yang lebih tua itu karena ia nakal, maka sebagai orang tua kita harus menghukum si adik dan minta maaf kepada si kakak. Setelah itu, di antara anak yang kita ketahui sempat berkelahi itu, kita suruh untuk saling meminta maaf dan saling merangkul, tanda mereka berdamai dan mereka sebagai saudara bersaudara menyatakan cinta kasih sayang selanjutnya. Didikan yang sedemikian rupa diberlakukan adalah agar anak-anak belajar menilai dirinya kalau yang berbuat salah terlebih dahulu akan dihukum, dan yang juga harus lebih dulu meminta maaf. Sesungguhnya dengan cara yang sederhana tersebut, tidak ada anak yang merasa dinomorsatukan atau dinomorduakan oleh kita orang tuanya. Bahkan yang sudah mengaku salah dan menangis sekalipun tidak akan kita bela tanpa dihukum terlebih dahulu. Metode atau cara kita mendidik dan membesarkan anak-anak pasti berbeda-beda di tengah keluarga orang tua yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya cara terbaik untuk mendidik anak atau cucu. Yang terpenting kita harus belajar menemukan cara terbaik untuk mendidik anak atau cucu yang seturut dengan Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan yang dituliskan itu. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas hendak menyatakan kepada kita semua pribadi yang berstatus sebagai orang tua yang mengimani dan mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
maka kita harus saling mengingatkan untuk memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan olehnya di dalam hal mendidik dan membesarkan keturunan anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita didik itu. Baik seluruh anak-anak maupun cucu-cucu dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya semua keturunan kita baik anak-anak maupun cucu-cucu tumbuh dengan kasih sayang dan disiplin yang baik, tidak merasa menjadi anak emas bagi orang tuanya yang bebas melakukan kesalahan tanpa dikenai sanksi. Jangan sampai terjadi anak-anak atau cucu kita itu dibiarkan menjadi anak-anak egois dan jahat seperti anak-anak Imam Eli berikut ini, yang ujungnya mendatangkan malapetaka dalam hidup keluarga Eli. Ingatlah apa yang dituliskan dalam 1 Samuel 3 ayat 12-14 ini. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan saat ini, yang selalu juga harus sungguh-sungguh mengingatkan kami supaya kami sadar betul bahwa di dalam mendidik anak harus senantiasa takut akan Tuhan, baik oleh kami orang tua maupun juga bagi anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Tolong ya Roh Kudus supaya kami dapat dengan hati yang bijaksana boleh menjadi orang tua yang baik atas anak-anak yang sungguh-sungguh harus kami didik sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya mereka senantiasa takut akan Tuhan. Terimalah harapan dan doa kami ini, dan sembah sujud kami di dalam memohon jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.